warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Rozayerdi, F1C4220111 dari Prodi Biologi. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi gaya. Baiklah, pengertian gaya sendiri adalah, gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Adanya gaya bisa mengaruhi perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk benda. Gaya adalah bagian yang tak lepas dari kehidupan manusia sehari-hari, mulai dari menggerakkan tubuh, memindahkan barang, hingga melakukan pekerjaan lain. Jadi, gaya adalah sesuatu yang mengiringi aktivitas manusia. Satuan internasional atau SI yang digunakan untuk mengukur gaya adalah Newton, yang dilambangkan dengan huruf N. Sifat-sifat gaya. Dalam melakukan sebuah gaya, maka manusia memerlukan tenaga. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula tenaga yang harus dikerahkan. Gaya memiliki sifat-sifat yang melekat padanya. Sifat gaya yaitu 1. Sifat gaya yang pertama mampu mengubah arah gerak benda. Yang kedua, gaya mampu mengubah bentuk benda. Yang ketiga, gaya mampu mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Lanjut ke hukum Newton 1. Jika resultan atau penjumlahan atau pengurangan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Artinya, suatu benda akan mempertahankan keadaannya apabila gaya yang bekerja padanya sama dengan 0. Contohnya, batu akan tetap diam di atas gunung apabila tidak ada yang memindahkannya. Secara fisika, hukum Newton 1 dapat dituliskan sigma F sama dengan resultan gaya atau kilogram M per S2. Contoh dari hukum Newton 1 adalah, yang pertama, penumpang akan serasa terdorong ke depan saat mobil yang bergerak cepat direm mendadak. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, koin yang berada di atas kertas di meja akan tetap di sana ketika kertas ditarik secara cepat. 3. Ayunan bandul sederhana. Lanjut ke hukum Newton 2. Percepatan atau perubahan dari kecepatan gerak benda selalu berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda dan selalu berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya, massa suatu benda sangat berpengaruh terhadap gaya dalam suatu sistem. Pertambahan atau pengurangan massa akan mengakibatkan suatu perubahan. Nah, untuk menghitung sistem dengan massa yang berubah-ubah, diperlukan perumusan yang berbeda. Contoh, semakin berat suatu benda, maka semakin sulit untuk diangkat. Secara fisika, hukum Newton 2 dapat dituliskan, keterangan atau satuannya, F sama dengan resultan gaya atau kilogram M per S2. M sama dengan massa benda, A percepatan M atau S2. Lanjut ke contoh hukum Newton 2. Yang pertama, mobil yang melaju di jalan raya akan mendapatkan percepatan yang sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa mobil tersebut. Yang kedua, kereta yang ditarik 2 ekor kuda lebih cepat daripada 1 ekor kuda. Yang ketiga, kelapa yang jatuh dari tangkainya kecepatannya semakin besar. Lanjut ke materi hukum Newton 3. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika suatu benda mengerjakan gaya terhadap benda kedua makan, benda kedua akan membalas gaya dari benda pertama dengan arah yang berlawanan. Di sini artinya setiap benda akan berinteraksi apabila ada yang memberikan gaya padanya. Bentuk perwujudan dari interaksi tersebut adalah dengan membalas gaya yang diberikan ke arah sebaliknya. Sebenarnya setiap gaya yang selalu bekerja pada dua benda, tidak pernah pada satu benda. Jadi setiap selalu memiliki dua ujung, satu ujungnya ke benda pertama dan ujung lainnya ke benda kedua. Secara fisika, hukum Newton 3 dapat dituliskan sebagai sigma F aksi sama dengan negatif sigma F reaksi. Selanjutnya, contoh untuk hukum Newton ketiga. Contoh yang pertama, adanya gaya gravitasi. Yang kedua, peristiwa gaya magnet. Yang ketiga, gaya listrik. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu gaya sentuh. Gaya sentuh itu adalah gaya yang bekerja dengan sentuhan. Suatu gaya jenis ini akan menghasilkan efek apabila terjadi sentuhan dengan benda lainnya yang akan diberikan gaya tersebut. Sehingga jika tidak terjadi sentuhan, maka gaya tidak akan memberikan efek apapun pada benda.
Gaya ini akan muncul di saat benda bersentuhan dengan benda lain yang menjadi sumber gaya. Contoh yang bisa kita lihat dari gaya sentuh adalah ketika seseorang hendak memindahkan meja, maka ia harus menyentuh meja itu supaya bisa mendorongnya ke tempat tujuan. Gaya tak sentuh artinya efek dari gaya yang dikeluarkan oleh sumber gaya tetap bisa dirasakan oleh kedua bersentuhan. Contoh gaya tak sentuh lagi adalah gaya yang terjadi pada gaya magnet dan gaya gravitasi benda-benda meskipun tidak. Selanjutnya jenis-jenis gaya. Yang pertama itu ada gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang diperlukan untuk menarik benda lain ke bawah. Yang kedua itu ada gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang diakibatkan oleh magnet. Magnet memiliki dua kutub yaitu utara dan selatan yang bisa menyebabkan adanya gaya. Yang ketiga ada gaya otot. Gaya otot adalah jenis gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup yang memiliki otot di tubuhnya. Gaya ini bisa timbul dari adanya koordinasi antara struktur otot dengan rangka tubuh. Gaya otot termasuk ke dalam kelompok macam gaya tak sentuh. Lanjut ke jenis-jenis gaya keempat, yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah jenis gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Gaya pegas memiliki sifat elastis. Gaya ini muncul karena pegas bisa merapat dan merenggang sehingga bentuknya bisa kembali seperti semula setelah terjadinya gaya tersebut. Yang kelima ada gaya gesek. Gaya gesek adalah jenis gaya yang muncul akibat adanya sentuhan langsung antara dua permukaan benda, yang artinya gaya gesek memiliki arah yang selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Yang keenam ada gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang dihasilkan dari kerja mesin. Contoh gaya mesin adalah terdapat pada kendaraan mobil, motor, atau peralatan elektronik lainnya. Gaya mesin dinilai sangatlah efektif dalam membantu manusia memudahkan pekerjaannya. Cukup sekian presentasi PowerPoint dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.